أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian hadis. Ya, hadis itu terbagi menjadi 4, yaitu hadis berupa perkataan, hadis berupa perbuatan, dan hadis berupa ketetapan dan berupa sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan dipersiapkan alat tulis kalian dan dengarkan dengan baik pembelajaran kita pada bab 2 ini, tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak akan bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Bukhari. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Bukhari. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk mengikuti Bapak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sekarang kita baca sama-sama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Bukhari atau riwayat Imam Bukhari. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan tentang hadis yang telah kita pelajari, yang telah kita baca tadi. Hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita baca menjelaskan kepada kita bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan ajaran maupun akhlak-akhlak Nabi sebelumnya. Menyempurnakan ajaran maupun akhlak-akhlak nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu Allah kepada manusia dan jin. Wahyu Allah itu apa? Berisi kebaikan dan kebenaran. Segala kebaikan pasti Allah perintahkan, sedangkan segala keburukan pasti Allah larang. Contohnya seperti Allah memerintahkan kita untuk sholat. Nah, itu adalah kebaikan karena kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala jika kita mengerjakannya. Allah melarang kita untuk mencuri. Kenapa? Karena hukum mencuri adalah haram, tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, ya, mengambil barang orang lain tidak boleh. Allah melarang itu.
Jadi segala kebaikan pasti Allah perintahkan, dan segala larangan, segala keburukan pasti Allah larang. Allah dan Rasul-Nya lebih tahu tentang jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat terpuji. Bahkan Aisyah pernah menyatakan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran, karena beliau senantiasa berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Quran. Di antara akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jujur, kemudian pemalu, pemberani, dan menjaga amanah. Inilah di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Jangan kita tiru gaya-gaya dari orang luar atau orang kafir. Itulah jangan ditiru. Yang harus kita tiru adalah akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita harus bersikap jujur, pemalu, pemberani, dan juga menjaga amanah. Pemberani di sini dalam artian jika kita menegakkan sunnah atau menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita harus berani. Bukan berani dalam artian berantem, tawuran, itu salah. Kemudian akhlak yang disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada makhluk lainnya seperti hewan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita untuk berakhlak kepada Allah. Kemudian bagaimana cara kita untuk berakhlak kepada sesama manusia dan juga berakhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka dari itu, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kalian adalah menghafalkan hadisnya. Hadis tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya dihafalkan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, insya Allah nanti akan Bapak kirimkan PDF-nya untuk kalian bisa pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.